Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umrid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Safwa Adawiyah Sidik dari kelas PAI 5B. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran. Tapi sebelum itu, mari sama-sama kita membaca doa belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, pada video pembelajaran kita kali ini saya akan membahas tentang makna dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang membahas tentang toleransi dan menghargai perbedaan, juga hadis yang terkait. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Dalam Quran Surah Al-Hujurat ini dijelaskan tentang yang pertama, manusia diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Kemudian dalam ayat ini juga dikatakan bahwa manusia sudah diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal, bukan saling bermusuhan, dan agar untuk mudah dikenal. Kemudian kedudukan manusia semua sama di mata Allah, dan yang paling mulia adalah orang yang bertakwa, bukan orang yang berpangkat atau yang lebih kaya. Sesungguhnya Allah itu Maha Teliti dan Maha Mengetahui. Dalam ayat ini sudah dijelaskan persoalan tentang toleransi, di mana toleransi sendiri mempunyai pengertian yaitu sikap menghargai dan menghormati perbedaan antar sesama. Toleransi sendiri dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tahsamuh. Sedangkan dari segi bahasa, toleransi memiliki arti yaitu tenggang rasa. Sebelum kita membahas lebih jauh persoalan toleransi, adapun perbedaan-perbedaan dalam tubuh agama yang dapat ditoleransi, yaitu apabila terjadi dalam masalah furu'iyah atau cabang. Nah, dalam hal ini dicontohkan seperti jumlah rakaat tarawih, atau perbedaan persoalan pembacaan doa kunut. Nah, namun adapun perbedaan, kita tidak boleh toleransi dalam masalah usul atau masalah pokok. Seperti kalau dalam Islam itu misalnya dalam persoalan kitab suci, Al-Quran, kiblat, dan Nabi. Nah, hal-hal ini tidak boleh ada sesuatu yang baru atau diubah-ubah karena misalnya Al-Quran, kitab, dan Nabi itu sudah ditentukan dan sudah ada jauh sebelumnya. Toleransi kepada non-muslim yaitu menghargai dan menghormati perbedaan pemeluk agama lain, mungkin itu dari segi beribadah yang sesuai dengan agama atau keyakinan kita masing-masing. Toleransi hanya terbatas pada masalah-masalah keduniaan saja, tidak boleh ada
toleransi dalam bidang akidah dan ibadah. Itu merupakan sebuah perbedaan dalam masing-masing agama, karena tiap agama sudah punya aturan atau tuntutan atau ajaran yang berbeda. Adapun hadis yang membahas tentang toleransi, yang artinya dari Anas, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah, yang jiwaku berada di dalam kekuasaannya, tidaklah beriman seorang hamba sehingga dia mencintai tetangganya, atau perkataan lain, saudaranya, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Muslim. Nah, dalam hadis ini juga dijelaskan tentang persoalan toleransi. Nah, adapun hal-hal yang bisa kita mengambil contoh dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya bagaimana sih kita menjalankan kehidupan agar tetap toleransi, yaitu yang pertama, kita sering-sering mengikuti kegiatan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, selanjutnya memberi kesempatan kepada tetangga untuk melaksanakan ibadah, karena tiap-tiap agama tentu memiliki cara peribadatan yang berbeda-beda. Otomatis kita sebagai umat yang diajarkan bagaimana cara bertoleransi agar tetap memberikan kesempatan kepada agama-agama lain yang mungkin akan melaksanakan ibadah. Selanjutnya, saling tolong-menolong ketika melaksanakan hari raya, karena hari raya merupakan momentum hari besar tiap-tiap agama. Otomatis untuk menunjukkan rasa sikap toleransi kita juga bisa membantu dalam persoalan persiapan peribadatan yang nantinya akan dilaksanakan ketika hari raya. Selanjutnya yaitu ramah kepada tetangga tanpa ada yang membeda-bedakan. Jika kita mengambil contoh persoalan toleransi, mungkin kita sudah banyak mendengar kata toleransi di mana-mana, karena kita hidup di negara, bahkan sejak kita lahir sudah banyak dengan adanya perbedaan. Nah, bagaimana kita menyikapi cara kita untuk agar tetap bertoleransi? Ya, kita harus kembangkan sesuai dengan apa yang diajarkan kepada kita, sesuai dengan tuntutan agama maupun apa yang menjadi semboyan-semboyan atau simbol-simbol yang sudah ditanamkan sejak kita hidup bermasyarakat. Nah, jika kita mengambil contoh, di Indonesia penganut agama Muslim itu tergolong mayoritas. Tapi jika kita mengambil dari hal yang terdekat dengan kita, yaitu di Sulawesi Utara, tepatnya di Manado, terbilang umat muslim itu tergolong minoritas, tetapi tidak menutup kemungkinan kita semua tetap hidup rukun tanpa ada permasalahan. Mungkin beberapa ada permasalahan yang terkait dengan agama, tapi itu lebih ke oknum-oknum yang menyalahgunakan agama, mungkin mengatasnamakan Islam atau agama lain untuk dipecahkan atau membuat hubungan agama satu dengan yang lainnya hancur. Nah, hal-hal ini yang perlu kita hindari. Otomatis kita harus kembali seperti apa yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Hujurat, yaitu orang yang paling mulia itu adalah orang yang bertakwa. Ketika orang yang bertakwa, dia pasti sudah tahu apa yang harus dia lakukan sebagai seorang yang menjunjung tinggi yang namanya toleransi. Nah, bukan dari segi agama juga menjelaskan, tapi di negeri kita yaitu Indonesia juga memiliki semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, dari semboyan ini kita diajarkan agar tetap semua perbedaan suku, bangsa, ras, atau apapun itu, kita harus tetap satu. Nah, dari semboyan ini juga kita diajarkan tentang toleransi dan saling menghargai tentang perbedaan. Mungkin hanya itu dulu penjelasan video pembelajaran saya kali ini. Jika ada kurang, mohon maaf.
Mari sama-sama kita tutup video pembelajaran kita kali ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wa nafsi wa masawaha wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.